Kalau saya anti mainstream. Dan tidak semua mencuri ya dilarang. Ada yang mencuri yang dibolehkan. Jadi orang baik tidak boleh berbuat jahat, kan? Orang baik tidak boleh berbuat Orang jahat. jahat tidak boleh berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dikasih umur untuk Ramadan yang kesekian hari dan kesekian kalinya. Tetap sehat, dikasih kuat. Kita akan berbagi frekuensi dan resonansi yang lain dari dunia lain. Tadi beliau saya tawari jadi host. Ngerti manena embung sunatan. Hostnya dia mah mau sebenarnya. Kembali ke saya hostnya. Jadi itu dibalik, nu diundangnya dosen tahu kemudian siapa beliau. Tapi style profesinya ya di saya bukan persoalan. Tadi sempat berbicara bahwa hidup perlu keseimbangan. Tema kita hari ini akan terungkap dan mengangkat sebuah tema yang klasik, berkelas dan asik yang jarang dibahas di stasiun TV manapun, di acara BBR Buka Barang Epi Effendi. Mereka bahas naon Kang ya. Nu tadi saya mah tertarik keseimbangan tah. Yang dimaksud keseimbangan teh kumaha ieu nepi ka jadi dosen copet teh arahna ka mana ieu teh coba berelekeun. Jadi begini, karena saya punya obsesi yang anti mainstream. Banyak orang yang pengen jadi cita-cita itu jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, itu sudah tidak aneh. Dan itu tidak anti mainstream. Kalau saya anti mainstream, saya ingin sesuatu profesi yang bisa mengubah suatu paradigma umum itu menjadi suatu yang luar biasa di mata semua dunia. Saya ingin profesi saya ini bisa mengubah suatu kota menjadi terkenal di seluruh Indonesia, di seluruh dunia malah. Di mana Bandung ini harus bisa masuk ke dalam 10 kota besar yang termasuk banyak copetnya. Jadi saya harus menjadi sesuatu yang pionir di sini. 10 termasuk kategori 10 besar di dunianya Bandung teh. Yang banyak copetnya, tapi belum masuk. Nah, itulah obsesi saya yang terbesar di tahun ini agar Bandung bisa masuk ke dalam 10 besar deretan kota yang banyak copetnya di dunia. Arahnya ya ke mana Kang sampai boga target sesignifikan itu edan eta. Untuk visi dan misi saya sudah memprogramkan bahwa di Bandung ini ada 2,5 juta jiwa yang potensial untuk kita copet. Sehingga sayang kalau kita tidak manfaatkan sebagai bisnis yang paling menggiurkan. 2,5 juta jiwa yang harus kita copet. Copetnya naon guys? Ya, kalau kita copet itu adalah akronim dari comot dompet. Sehingga yang ada di dompet, baik di dalam tas maupun di saku celana, kita harus ambil dengan pelan-pelan dan dengan profesionalisme. Mun sabar jadi duit, dompet orang kan kok. Mun sabar jadi duit, dompet orang kan. Entah orang mau ngasih dompetnya ku sabar, ame teh dicopet gitu. Karena kan copetnya non comot dompet. Nah ini kita akan positifkan nuansanya. Beliau main di film dan sebagai dosen copet kita akan ambil positifnya. Dan tidak semua mencuri ya dilarang. Ada yang mencuri yang dibolehkan. 1, mencuri salam. Panggil mun panggil. Assalamualaikum. Nah, itu kebaikan. 2, mencuri ilmu. Saya kira nyuri ilmu nyopet. Keur ngadakwahan para copet. Mana tong ngajago aing raja copet. Ti raja copet orang menang ilmu. Apalagi ilmu kebaikan dicuri diamalkan. Akang tahajud, saya dipaok amalan akang teh ngikuti tanpa sepengetahuan akang. 2, mencuri salam, mencuri ilmu, mengamalkan ilmu, lalu mencuri dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Bae eta mah maok ge. Akang geus maca Qur'an. Kurang didengekeun. Eta mah teu naon tah. Saya nggak tahu ini yang mau dicopetnya apa dari saya dalam kesempatan BBR menjelang berbuka ini. Mungkin ada pertanyaan Kang, sejauh mana dunia copet dengan dunia spiritual? Apakah ini Pak Ustadz, apakah copet ini sudah bisa untuk berbasis syariah tidak? Oh, karena ini adalah bisnis yang menggiurkan. Karena setiap bisnis itu ini supaya legal dan supaya bisa diakui oleh seluruh dunia harus berbasis syariah kah? Saya minta pendapatnya dari Pak Ustadz. Never back urang mah mau mundur satenjang beas kok. Mun hayang kategorina nyopet syariat, hiji rek nyopetna wudu heula. 2, salat sunat 2 rakaat. 3, istihoroh bising dulur sorangan nu dicopetna. Eta beratna copet syariatnya. Tapi ya, yang saya kembalikan ke yang tadi. Yang boleh dicuri dalam Islam yang
ada kebolehan dari hukum Islam dicuri itu, satu mencuri ilmu, dua mencuri amal yang berdasarkan ilmu, tiga mencuri salam, mencuri bacaan Quran. Kalau mencuri hati bagaimana nih? Nah, ini pertanyaannya kok tidak mencopet hatiku? Suka banyak pertanyaan seperti itu. Bu, sarua jeung bunga bang kan haram. Kalau aku ketemu kamu berbunga-bunga gimana? Lebih haram dari laki jeung laki aslinya. Nah, ini jadi hiburan sebetulnya, tapi menginspirasi. Jangan lupa tonton filmnya. Sebetulnya jangan lihat negatifnya. Bahwa tadi kembali ke keseimbangan. Tadi saya dengar Akang nyenan quote sebelum Ieprung. Jadi sejauh mana keseimbangan ini? Keseimbangan ini jangan mencerca orang jahat gini kan tadi. Ya, karena keseimbangan di dalam dunia ini seperti ekosistem yang tidak bisa kita ganggu satu sama lain, di mana di situ ada orang baik pasti ada orang jahat. Jadi orang baik tidak boleh berbuat jahat, Kang. Orang baik tidak boleh berbuat orang jahat. jahat tidak boleh berbuat baik. Nah, Kang. Karena itu suatu keseimbangan yang sudah punya job description masing-masing sehingga tidak rancu. Sehingga punya alur dan jobnya masing-masing sehingga tidak bertabrakan. Halus. Jadi cicing di zona masing-masing. Non distancing ya. Iya, distancing. Itu ada keep distancing sosial. Nggak jelas anu HD tong nyeun jahat mah ieu nu jahat tong nyeun HD. Jadi itu karena kalau semuanya orang ini baik di alam dunia, tidak ada orang jahat, tidak bisa disebut orang baik. Udah setan ge teu hayangeun dirina jadi setan. Sunatullah. Artinya yang paling penting memposisikan posisi kita di zona yang mana itu yang akan saya sampaikan. Maka never give up, jangan salah fokus, jangan salah paham, jangan gagal fokus, jangan gagal paham. Yang kita obrolkan adalah diambil positifnya. Ada pesan Kang buat pemirsa BBR? Ya, pesan dari dunia saya, kecopetan. Saya sebagai copet, kenapa harus jadi copet? Karena apakah saya salah? Tentu tidak. Yang salah adalah yang memegang dompet itu sendiri. Kenapa bisa dicopet? Kenapa bisa pindah tangan ke copet? Kenapa tidak waspada ketika membawa dompet? Atau juga mungkin Anda kurang beramal sehingga dompet Anda harus diambil oleh saya. Aing oke. Seperti itu. Jangan yang copet. Pasti aya alasan kunaon nyopetna. Jadi tong sok nyalakeun keayaan. Karena daun lepas dari dahan pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Nah, itu betul. Malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Si Akang tayangeun dirina jadi copet dan sementara ieu nyopet kahadean sugan jadi bekal ke urang sararea. Amin. Tina inspirasi yang muncul hari ini dari Kang Saeb sebagai dosen dan raja copet di Bandung. Semoga targetnya tidak nyampe, tapi nyampe kepada copet yang ditargetkan. Masyarakat Bandung bisa mencopet ilmu kebaikan, bisa mengamalkan ilmu-ilmu kebaikan, bisa mencuri bacaan-bacaan Quran walaupun tanpa sematawan yang membacanya, lalu membudayakan mencopet salam sebelum orang mengucapkan salam kepada kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Salam corona, Kang. Iya. Mudah-mudahan sukses nyopet kebaikannya sehingga Anda lahir jadi orang baik dan tidak berpindah ke zona yang jahat, dan tetap orang baik tidak boleh berbuat jahat. Karena kejahatan tidak terjadi karena lihat pelakunya, karena kejahatan bisa terjadi disebabkan banyak copet di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun Kang Saeb.